Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Tanjung dengan nomor NPM 20101211136. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan isi jawaban dari TS Ilmu Negara dengan dosen pembimbing Bu Resma Bintani. Baiklah, saya akan membacakan soal dan jawabannya. Yang pertama, sebutkan istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Belanda, Staatsleer. Bahasa Jerman, Staatslehre. Bahasa Inggris, Theory of State, The General Theory of State. Political Theory. Bahasa Prancis, Theorie de Etat. Yang nomor 2, jelaskan definisi negara dari pendapat para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara adalah suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Berikutnya, menurut Agustinus. Menurut Agustinus, negara itu terbagi atas dua. Yang pertama, civitas Dei. Kedua, civitas terrena atau civitas diaboli. Civitas Dei artinya negara Tuhan. Civitas terrena atau civitas diaboli artinya negara manusiawi atau negara iblis. Selanjutnya, menurut Machiavelli. Menurut Machiavelli, negara adalah negara sebagai negara kekuasaan yang memusatkan segalanya kepada raja, sebagaimana sebaik-baiknya ia harus memerintah. Selanjutnya, menurut Thomas Hobbes. Menurutnya, definisi negara adalah negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat, dan dalam perjanjian itu rakyat menyerahkan hak-hak seluruhnya kepada kerajaan atau negara. Berikutnya, menurut John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia tidak bisa diserahkan seluruhnya, melainkan sebagian saja. Oleh karena itu, harus ada konstitusi yang membatasi untuk melindungi hak-hak dasar manusia yang harus dilindungi negara. Berikutnya, menurut Rousseau. Menurutnya, hak asasi manusia tetap ada pada rakyat. Oleh karena itu, yang berdaulat dalam suatu negara itu adalah rakyatnya sendiri. Dan jika terdapat penguasa di dalam negara itu, hanya merupakan mandataris dari rakyat. Berikutnya, menurut Harold Jelaski. Menurutnya, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung. Berikutnya, menurut Max Weber. Menurutnya, suatu negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Berikutnya, menurut Robert McIver. Menurutnya, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Berikutnya, menurut Logeman. Menurutnya, negara adalah organisasi kewibawaan yang tidak tergantung kepada siapa yang memerintahkannya. Intinya, dalam negara itu berwibawa dan buktinya segala perintah dipatuhi dan ditaati oleh rakyatnya. Berikutnya, menurut Kramenberg. Menurutnya, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Jelaskan alasan mengapa harus ada negara. Manusia adalah makhluk sosial. Mereka cenderung berkumpul atau berkelompok. Dalam setiap kelompok, harus ada pemimpin. Dalam kelompok, pemimpin berguna agar mengatur dan membantu anggota kelompok untuk meningkatkan ketentraman dan keamanan anggota. Dan dalam hal ini, pemimpin dapat menentukan wilayahnya.
wilayah kelompoknya agar tahu yang mana akan menjadi tanggung jawabnya. Maka dalam hal tersebut bisa dibentuk menjadi sebuah negara atau melengkapi syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Dalam hal ini dapat disimpulkan jika tidak ada negara, maka manusia tidak dapat hidup aman dan tentram. Soal berikutnya nomor 4. Mengapa Georgi Jelinek disebut sebagai bapak negara? Istilah ilmu negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu Staatslehre, yang diambil dari istilah bahasa Jerman Staatslehre, yang merupakan hasil dari penyelidikan seorang sarjana Jerman yang bernama Georgi Jelinek dalam bukunya Allgemeine Staatslehre. Itulah sebabnya Georgi Jelinek dianggap sebagai bapak ilmu negara. Soal berikutnya nomor 5. Jelaskan pembagian ilmu negara menurut Georgi Jelinek. Ilmu negara dibagi dua. Yang pertama, Staatswissenschaft, dalam arti sempit dibagi 3 kelompok. Yang pertama, Berufsverbände Staatswissenschaft atau Staatskunde. Yang kedua, Theoretische Staatswissenschaft atau Staatslehre. Berikutnya, Praktische Staatswissenschaft atau Angewandte Staatswissenschaft. Yang kedua, Rechtswissenschaften, yakni ilmu pengetahuan hukum, yakni hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan sebagainya. Soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Jelaskan hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik dan ilmu negara dengan hukum tata negara. Yang pertama, hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Ilmu negara merupakan ilmu yang bersifat teoritis, bebas nilai, artinya tidak mengadakan penilaian terhadap objek yang diselidiki. Sedangkan ilmu politik adalah ilmu yang bersifat praktis, mengadakan kritik dan penilaian terhadap objek yang dipelajarinya. Berikutnya, ilmu negara dengan hukum tata negara. Ilmu negara merupakan dasar dalam menyelenggarakan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara. Lebih lanjut, dengan kata lain, ilmu negara yang mempelajari konsep, teori tentang negara. Ilmu negara merupakan dasar dalam menyelenggarakan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara. Lebih lanjut, dengan kata lain, ilmu negara yang mempelajari konsep, teori tentang negara merupakan dasar dalam mempelajari hukum tata negara. Berikutnya nomor 7. Jelaskan unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. Yang pertama, penghuni. Penghuni adalah semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan di negara tersebut. Yang kedua, wilayah. Unsur wilayah adalah hal yang amat penting untuk menunjang pembentukan suatu negara. Berikutnya, kekuasaan tertinggi atau pemimpin. Suatu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintah negara secara penuh. Berikutnya, kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain. Ketika negara itu mampu melakukan hubungan dengan negara lain dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Berikutnya, pengakuan dari negara lain merupakan bukti sah hadirnya atau terbentuknya negara.
dan berhak untuk terhindar dari ancaman dan campur tangan dari negara lain. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Apabila ada kesalahan atau kejanggalan kata, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.